Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus counter up and down menggunakan EWB. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Jerian Krismanto dengan NIM 2005-1204-028. Kemudian, Satria Dula Dirgantara dengan NIM 2005-1204-100. Kemudian, Rudi Ardi Hamzah dengan NIM 2005-1204-036. Kemudian Karenina Andara Maharani Gala dengan NIM 2005-1204-110. Kemudian Rizal Nurdin Imano dengan NIM 2005-1204-062. Kemudian Daniel Rengga dengan NIM 2005-1204-071. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital, Bapak Aditya Prapanca, SD, MKOM. Apa itu counter? Counter adalah sebuah rangkaian sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner yang berfungsi sebagai pencacah. IC 74192 ini adalah sebuah IC counter up dan juga bisa digunakan sebagai counter down yang outputnya berupa data BCD atau binary kode desimal, yaitu 4 buah output yang mewakili bilangan biner. Contoh gambarnya ada di sebelah. Selanjutnya, pin 1 jalan masuk B di input, pin 2 salah satu output dalam bentuk BCD, pin 3 salah satu output dalam bentuk BCD, pin 4 input clock untuk menghitung turun, pin 5 input clock untuk menghitung naik, pin 6 salah satu output dalam bentuk BCD, pin 7 salah satu output dalam bentuk BCD, pin 8 ground logika 0, pin 9 input cacah nilai biner, pin 10 input cacah nilai biner, pin 11 lewat beban dengan nilai 0 atau 1, pin 12 gaui, pin 12 bow, pin 14 clear untuk mereset hitungan, pin 15 input cacah nilai biner, pin 16 VCC atau VDD logika 1. Clock 2 GHz atau 50% rangkaian sebagai sumber pembangkit pulsa yang berfungsi sebagai detak jantung dari counter 4 bit block. Probe berguna sebagai indikator yang menyala setiap angka yang muncul pada 7 segmen probe. 7 segmen display yang menampilkan angka desimal 0 sampai 9. 7 segmen ini akan menampilkan hasil konversi keluaran biner ke bilangan desimal dalam rangkaian ini. Ground menghubungkan arus bocor ke tanah dan agar terjadi beda potensial untuk dapat menjalankan rangkaian listrik. Nilai resistansi atau impedasi ground harus rendah mungkin. Yang optimal secara ekonomis dan fisik bisa direalisasikan, idealnya adalah 0. Switch, jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol on-off. VCC, sumber tegangan yang menyatakan nilai positif. To input NAND gate. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input bernilai 1, dan jika ada yang bernilai 0, maka akan mengeluarkan nilai. Prinsip kerja. Yang pertama, sistem kerja dari counter up and down adalah sistem yang mencacah atau menghitung suatu bilangan desimal. Yang kedua, segala sesuatu yang diperintahkan oleh masukan yang diberikan. Selang waktu yang digunakan dalam mencacah setiap desimal yang diperintahkan dalam masukan diatur oleh IC timer atau IC clock. Yang ketiga, keluaran yang diberikan dari rangkaian terpadu counter up and down merupakan angka desimal, di mana bilangan ini merupakan perintah keluaran yang diberikan oleh IC 74192 yang digunakan dalam rangkaian ini. Yang keempat, jika counter sudah mendapatkan input pulsa clock dari clock generator dan telah terhubung dengan power supply, maka output IC counter akan menghitung naik terus sampai batas tertinggi sesuai dengan fungsi dari IC counter yang digunakan masing-masing. Yang kelima, input biner pada switch dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal yang nantinya akan ditampilkan.
Yang keenam, 7 segment dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif sebuah decoder atau mengubah input bilangan biner menjadi desimal. Rangkaian up and down counter 1 digit dengan menggunakan IC 74192. Yang pertama kita harus lakukan adalah mencari IC-nya terlebih dahulu. Sini kita cari 74192. Nah, kita letakkan sebelah sini. Lalu kita membutuhkan sebuah indikator dan juga LED tentunya. Lalu kita butuh yang namanya clock. Kita taruh di sebelah sini. Lalu kita kasih VCC ya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan kita berikan switch juga di dekat VCC sini. Sini juga satu. Lalu di setiap dekat switch kita beri ground juga. Dan kita berikan juga di bawahnya clock dan di dekatnya IC. Nah, lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah gerbang logika NAND. Kita taruh di sebelah sini. Kita butuh 3 ya. Kita susun seperti ini. Nah, setelah itu kita hubungkan dari beberapa komponen ini ke dalam IC. Yang pertama kita klik dulu indikatornya. Kita klik ini ya yang volt ini. Kita lihat urutannya. Di sini terlihat angka 1, 2, 3, 4 dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Itu berarti nanti angka 1 harusnya di A, 2 di B, 3 di C, 4 di D. Jadi langsung aja kita sambungkan. Ini 1 ke QA, 2 ke QB, 3 ke QC, 4 ke QD. Nah, ini. Lalu kita beralih ke VCC yang sebelah sini. Pertama-tama ini switch-nya kita rubah ya. Jadi seperti ini. Lalu kita rubah namanya juga jadi S sebagai switch. Lalu kita hubungkan dengan VCC dan juga dengan ground. Nah, setelah itu ujung dari switch ini kita hubungkan ke gerbang LAN yang ada di bawah. Nah, yang atasnya pun juga. Lalu kita hubungkan 2 gerbang LAN ini jadi satu seperti ini. Lalu yang atas ini kita hubungkan ke sini. Dan ujung LAN yang sini kita hubungkan ke ujung bawah LAN sini. Nah, lalu di sini ada clock ya, ujung clock atas ini kita hubungkan kita hubungkan dengan sambungan dari LAN di sini. Nah, kita rapikan dulu. Lalu LED-nya dihubungkan dengan clock. Nah, lalu gerbang LAN yang atas kita hubungkan ke down yang ada di IC. Lalu yang gerbang LAN bawahnya ini kita hubungkan ke up yang ada di IC. Nah, itu seperti ini. Lalu clock-nya kita hubungkan dengan ground yang ada di bawahnya. Lalu ground yang di sini kita hubungkan ke ground yang ada di IC. Nah, lalu kita beralih ke VCC yang sebelah kanan. Ini kita hubungkan ke VCC yang ada di IC. Lalu switch-nya kita hubungkan ke ini. Lalu ada load, kita hubungkan ke VCC sini, ke atas sini.
Lalu oh iya, sebelumnya kita rubah dulu ya, namanya switch-nya ini jadi R untuk reset. Nah, lalu switch yang atas ini kita hubungkan ke VCC-nya. Nah, seperti ini. Lalu yang bawahnya kita hubungkan ke ground. Nah, sebelum ini sebenarnya sudah jadi, tapi sebelumnya kita atur dulu clock-nya. Kita atur menjadi 2 agar pergantian angkanya tidak terlalu cepat. Gitu. Jadi kita coba, kita on-kan ya. Nah, bisa kita lihat di sini berjalan dari angka 9, 8, 7, 6 sampai 1 ya. Dari atas ke bawah. Karena posisi switch-nya berada posisi seperti ini. Apabila kita balik, jadi kita klik S lagi. Nah, dia akan berubah arahnya jadi dari angka 1 ke angka 9. Dari bawah ke atas gitu. Dan apabila kita tekan tombol R, nah, maka penghitungan tadi akan berhenti. Karena tombol R tadi fungsinya untuk mereset. Nah, apabila kita tekan R lagi, maka angka akan berjalan seperti semula. Dimulai dari angka 1 sampai 9. Tergantung switch-nya dalam kondisi di bawah sini atau di atas sini. Dan ya begitulah rangkaian up and down counter 1 digit yang menggunakan IC 74192. Selanjutnya kita akan membuat up and down untuk yang 2 digit. Kita lanjutkan dari yang 1 digit ini, kita tambahkan pertama yang kita butuhkan digital IC 741. Kita pilih yang 74192. Taruh sini. Lalu ada indikator. Kita taruh sini. Selanjutnya ada grounding dan VDD. Kita taruh sini dan sini. Selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu dari indikator ini. Dari yang paling kanan, pertama kita hubungkan ke QA. Yang kedua kita hubungkan ke QB. Yang ketiga kita hubungkan ke QC. Dan keempat kita hubungkan ke QD. Kita rapikan terlebih dahulu biar tidak bingung. Setelah itu kita hubungkan ini yang down, kita hubungkan ke nomor 13 di sini. Yang up kita hubungkan ke nomor 12. Kita rapikan juga. Selanjutnya kita hubungkan groundingnya sini. Dan 16 ini kita hubungkan ke VDD. Selanjutnya kita hubungkan 14 ini ke sini. Dan yang terakhir 11 kita hubungkan ke sini. Nah, ini sudah jadi. Kita coba sekarang on-kan. Nah, ini berjalan dari bawah ke atas ya. Lalu kita coba reset. Kita switch, kita reset lagi. Nah, ini berjalan dari atas ke bawah ya, dari 99 dan 8 dan seterusnya. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita tambahkan keterangan saja biar tidak bingung ya. Kita off-kan dulu. Sini S, tekan S. Ini untuk switch. Set font dulu.
Oke. Selanjutnya ini R, reset. Dan di sini ada namanya crystal clock. Crystal clock. Ini gunanya untuk mengatur frekuensi. Di sini frekuensinya 2 Hz, jadi kalau di-on-kan ini, nah pelan-pelan seperti ini, coba kita ubah menjadi 100 Hz. On-kan, nah ini cepat. Kita ubah lagi aja menjadi 2 Hz, biar kelihatan. Nah, ini R untuk mengubah ke 0, dan untuk menjalankan lagi tekan R lagi. Lalu S ini untuk mengubah mau ke atas apa ke bawah. Misal kita S, nah ini jadi dari bawah ke atas, lalu kita R, kita S lagi, kita R lagi dari atas ke bawah. Sekian penjelasan tentang up and down counter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.